Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat apa aja deh. Minasan konnichiwa, Budi desu yo. Ini Budi, tetangganya Nobita. Oke, pagi ini, siang, malam. Oke, tiba-tiba Mizuno-sang datang lagi, nongol lagi, dia bilang, ada challenge lagi. Apalagi challenge-nya nih? Dozo ja, za challenge. Oke teman-teman, Hai. kita challenge lagi Budi. Kali ini kita akan minta Budi untuk mentranslate dari film horor Indonesia ke bahasa Jepang. Nah, mungkin Budi bisa kasih introduksi tentang film horor di Jepang itu seperti apa sih? Cerita dikit ya tentang film horor di Jepang. Teman-teman pasti pernah tahu atau pernah dengar atau bahkan pernah nonton The Ring. Ya, The Ring itu film horornya Jepang yang box office. Dan kalau kita banding-bandingkan dengan film horor Hollywood, film horor Jepang dan Asia pada umumnya, Asia itu atau film Jepang atau pun film Indonesia itu lebih serem dibandingkan film Hollywood. Itu kata Budi loh. Teman-teman yang lain ada yang setuju loh? Enggak. Kenapa? Kalau film Hollywood kita melihat yang secara visual itu dibuat keren banget sehingga kalau dilihat itu menyeramkan banget dengan efek yang luar biasa, dengan teknik yang luar biasa. Tapi kalau film Asia, film Jepang, dalam hal ini kita kan lagi ngobrol film Jepang nih, itu justru yang bikin horor itu imajinasi kita sendiri. Itu jauh lebih meneror kita ketimbang kita melihat lalu kita menikmati horor yang disajikan, ketimbang kita melihat lalu kita imajinasikan hororisme itu di dalam kepala. Itu sangat horor menurut Budi. Nah, film-film Jepang itu kan kalau misalnya kalau kita lihat The Ring itu anak kecil yang nongol gitu di atas di atas tangga atau apa. Kalau dibandingkan dengan film Hollywood yang lebih mengerikan itu kan sebenarnya nggak ngeri gitu. Anak kecilnya bisa aja jadi lucu kan. Ini lucu banget. Mukanya putih pakai bedak kali. Gitu kan ya. Tapi itu menjadi mengerikan dan beberapa teman yang lain yang nonton juga bilang ini serem banget sih gitu. Tapi Budi setuju film-film Asia itu lebih serem loh daripada film Hollywood. Ada yang setuju? Ada yang nggak setuju? Kasih komentar. Oke, challenge-nya apa sih dari Mizuno-san? Oke Budi, sekarang aku mau minta Budi untuk nonton trailer film Indonesia. Judulnya Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Oke, kita tahu kapan kamu mati. Berikutnya nanti Budi akan mentranslate semua percakapan yang ada di trailernya dalam bahasa Jepang. Oke, sekali lagi karena ini dadakan, tanpa persiapan, tanpa kamus, jadi ya seadanya aja translate ya. On the spot gitu ya. On the spot. Oke, sekarang Budi harus nonton dulu ya. Oke. Dek, ngapain di sini sendirian, Dek? Aku masih takut, Mbak. Tiap kali ngelihat tanda kematian di orang. Emangnya ada tanda-tanda orang mati? Gue serius, yuk. Gue bisa lihat tanda kematian dari gue SMA. Wow. Mbak Naya ada? Mbak Naya kan cuti, nemenin jenazah orang yang kemarin, nak. Ternyata masih satu kampung sama Mbak Naya. Berdasarkan Lo yakin mau kesini? hubungan pisau. Ini desa Ramutep jauh banget loh. Gue nggak ngelihat tanda itu di bapak yang mati kemarin. Dan rasanya, Mbak Naya, ada kesamaan di antara mereka. Sebenarnya ada apa Mbak sama desa ini? Kami diajarkan untuk tidak bicara apapun. Sampai satu persatu dari kami mati. Aku bisa tahu kapan orang akan mati. Tapi semenjak di sini, aku tidak bisa melihat tanda-tanda kematian itu. Pergi dari sini. Aku pernah lihat perempuan itu. Dia
saya nggak bisa melakukan apapun. Desa bunuh diri. Walaupun saya tahu semua akan mati. Di Jepang juga ada kan desa bunuh diri, hutan bunuh diri. Oke, ini sedang tayang. Oke, hah, kekko muzukashi. Ada sebuah desa dan apa namanya bisa menggambarkan situasi di Indonesia ya. Jadinya Anggi Umbara mau ikut festival, kita ke Jepang. Ikut film apa nih? Oke Budi. Oke. Sekarang Challenge-nya apa nih? betul, challenge-nya adalah tadi Budi udah nonton. Oke. Di situ ada percakapan dari setiap aktor dan aktrisnya. Aha. Sekarang challenge-nya adalah Budi mengartikan setiap ucapan kalimat dari aktor dan aktris tersebut ke dalam bahasa Jepang. Oke. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Dek, ngapain di sini sendirian, Dek? Deknya itu laki-laki atau perempuan ya? Laki-laki. Oke. Boya, こちらで一人で何してんの? Aku masih takut, Mbak. 怖かったよ、僕. Tiap hari ngelihat tanda kematian di orang. 毎日死亡者がいること Emangnya ada tanda orang mati? で、なんかね、死亡者に死ぬ前にこの人が死ぬよというメッセージがあるということ。そういうのは可能。 Gue serius, Yok. Gue bisa lihat tanda kematian dari gue SMA. ふざけんなよ。これは本当に本気だよ。僕は高校時代から誰かがもうすぐ死ぬことになることを知ってるよ。 Mbak Naya ada. Naya Nechanいる? Mbak Naya kan cuti nemenin jenazah orang yang kemarin, Nak. Ternyata masih satu kampung sama Mbak Naya. Naya Nechan wa ima 休んでるよ。なんか昨日亡くなった人のお葬式に行ってる。で、亡くなった人はナヤ姉ちゃんの村の人だよ。 Lo yakin mau ke sini? Ini desa Remetuk jauh banget loh. 本気で来るの？このレメット村はとっても遠いんだよ。 Gue nggak lihat tanda itu di bapak yang mati kemarin. 昨日亡くなった人にこの印なかったよ。 Dan rasanya Mbak Naya ada kesamaan di antara mereka. で、ナヤ姉ちゃん、これすべての印なんか亡くなった人の体に印があるというのはすべて同じだよ。 Sebenarnya ada apa Mbak dengan desa ini? この村に何かあるの? Kami diajarkan untuk tidak bicara apapun sampai satu persatu di antara kami mati. 昔から私たちは無言にしなければいけない。で、何も話しません、このことは。それぞれみんな亡くなるよ。 Aku bisa tahu kapan orang akan mati, tapi semenjak di sini, aku tidak bisa melihat tanda-tanda kematian itu. 私ね、誰かが亡くなるという、亡くなる前に誰が亡くなるということを知ってるよ。で、印がある。でもね、この村に来たら、その印を見ないんです。 Gue mau pergi dari sini. こっから離れる。 Tolong! 助けて! Aku pernah lihat perempuan itu. Dia datang. あの女を見たことある。今来てるよ。 Win, lo kenapa Win? Lo nggak apa-apa? ウィン大丈夫？何かあるの？ Saya nggak bisa melakukan apapun, walaupun saya tahu semua akan mati. 私何もできないの。みんなが亡くなることは知ってるけど。 Oke, itu dia tadi semua teman-teman. Coba ya dadakan tanpa persiapan segala macam. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau misalnya proses penerjemahan sebenarnya nggak begitu caranya. Tapi lebih panjang lagi. Betul, kita hari ini bersenang-senang ya. Buru senang-senang. Betul, kita hari ini bersenang-senang. Oke, baik kalau gitu teman-teman gimana tadi Budi? Aduh malu deh teman-teman penerjemah. Jangan ngetawain ya.
ini dadakan dan kita nggak pernah tahu kapan challenge itu datang. Tapi terima kasih ya buat Mizuno-san, udah datang dadakan, ngajak nonton film horor lagi. Dan sekarang ini bulan apa ya? Biasanya kalau di Jepang film horor itu dibuat di bulan Agustus seiring dengan ada peristiwa Obon Matsuri. Ada yang tahu Obon Matsuri? Obon Matsuri itu adalah peristiwa atau ritual tahunan orang-orang Jepang di mana mereka akan pulang kampung, dan di kampung mereka merayakan Obon Matsuri sambil nari-nari mengelilingi beduk malam-malam itu. Di sini mungkin juga ada yang tahu kebiasaan itu. Nah, saat itu dipercaya arwah akan kembali ke bumi dan merayakan Obon Matsuri bersama keluarga. Setelah beberapa hari, arwah akan kembali dikembalikan ke alamnya. Dan saat itu dipercaya sebagai pertemuan reuni kembali bersama mereka-mereka yang sudah mendahului mereka yang hidup. Begitu biasanya film-film horor bermunculan di musim panas di Jepang. Kalau mau nonton film horor Jepang, pergi deh ke Jepang musim panas. Pasti banyak di bioskop sana. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.